Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas sejarah kelompok kami tentang Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Buleleng. Di mana pada video kali ini kami akan membahas tentang letak geografis kerajaan, sumber sejarah, sistem pemerintahan, keruntuhan dan peninggalan kerajaan. Dengan saya yang bernama Tessa Putri Himawan, Nadira Azalia, Rani Karanina, dan saya Rivaldo M. Sigalingging. Selamat menonton! Saya Nadira Azalia Rizkyana Putri akan mempresentasikan tentang letak geografis dan sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Buleleng. Yang pertama dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan besar pada masa Hindu Buddha. Pusat kerajaannya berada di Mojokerto, Jawa Timur. Letak geografis Kerajaan Majapahit ini adalah berada di daerah lembah sungai yang luas, yaitu Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Yang kedua, ada sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Tikus, Candi Ceto, Sukuh, Jabun, dan lain. Yang kedua ada prasasti Sukamarta, Kudadu, Butuk, dan lain-lain. Yang ketiga ada kitab Negara Kertagama, Prapanca, Sutasoma, dan lain-lain. Yang keempat ada babat Tanah Jawi, babat Parahyangan, dan Serat Sunda. Berikutnya kita akan membahas sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Buleleng. Yang pertama, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pertama kali didirikan oleh Raden Wijaya, di mana Raden Wijaya sekaligus sebagai raja pertama dari Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, Kerajaan Majapahit banyak mengalami pemberontakan. Pemberontakan ini dilakukan oleh sahabat-sahabatnya yang ikut berjuang dalam mendirikan Kerajaan Majapahit. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh sahabat-sahabatnya dikarenakan ketidakpuasan jabatan yang diberikan Raden Wijaya kepada mereka. Dan pada masa pemerintahan Raden Wijaya juga, Raden Wijaya terlihat lebih mengutamakan konsolidasi serta memperkuat pemerintahan. Salah satu strategi memperkuat pemerintahan adalah menjadikan Majapahit sebagai pusat pemerintahan, memberikan jabatan penting kepada pengikut-pengikut setianya, dan menikahi keempat putri Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Dan beliau wafat pada tahun 1309 Masehi yang dimakamkan di Candi Sumberjati atau Candi Simping. Yang kedua, masa puncak Kerajaan Majapahit yang terjadi pada masa Kerajaan Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi, di mana pada saat itu Kerajaan Majapahit luasnya bahkan melebihi negara Republik Indonesia pada saat ini. Yang mana hal tersebut juga pada saat itu Hayam Wuruk juga dibantu oleh Pati Gajah Mada dan juga Aditya Warman serta Empu Nala dengan tata kelola kerajaan yang baik dan juga teratur, sehingga Kerajaan Majapahit mengalami berbagai kemajuan. Salah satu contohnya kemajuan di bidang angkatan laut yang kuat dan tegas. Dan juga pada masa itu Kerajaan Majapahit juga memiliki struktur dan sistem birokrasi yang ketat. Sistem birokrasi antara lain seperti raja dulu dianggap sebagai jelmaan dewa dan memiliki otoritas tertinggi di dalam masyarakat. Kedua, Dharma Daya Kasa, yaitu pejabat hukum pada masa itu. Yang ketiga, Dharma Upati adalah pejabat yang di bidang keagamaan pada masa itu. Dan juga ada pembagian wilayah dari yang tinggi hingga yang rendah. Dan rakyat Mahamantri Kartini itu dulu dijabat oleh putra-putra kerajaan, di mana hal tersebut merupakan jabatan yang sangat penting dan tinggi. Sebelum itu juga Hayam Wuruk juga menetapkan Sumpah Palapa dan menaklukkan kerajaan Pasai dan juga kerajaan Aru. Beliau wafat pada tahun 1389 Masehi. Ketiga, Raja Prabu Brawijaya VII, yaitu pada tahun 1489 hingga 1527 Masehi, di mana beliau merupakan seorang pemimpin Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Dyah Rana Wijaya, yang mana ia juga dikenal sebagai pemegang raja terakhir Kerajaan Majapahit sebelum kerajaan tersebut diambil seutuhnya oleh Kerajaan Kesultanan Demak. Dan secara de facto atau secara fakta, Prabu Brawijaya VII adalah raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Namun secara garis keturunan, Prabu Brawijaya V adalah raja terakhir Majapahit. Yuk, mari kita bahas Kerajaan Buleleng. Raja pertama Kerajaan Buleleng adalah Raja I Gusti Ngurah Panjasati, yaitu pada masa pemerintahannya berdiri sejak 1660 hingga 1657 Masehi. Kerajaan Buleleng itu sendiri sebenarnya sudah lama berdiri, namun Kerajaan Buleleng mulai terkenal sejak memudarnya Kerajaan Majapahit. Yuk kita bahas lagi. Raja I Gusti Ngurah Panjasati juga merupakan pendiri Kerajaan Buleleng, di mana cara mendirikannya ini agak menarik, yaitu dengan cara menyatukan seluruh bagian wilayah utara Bali
dan juga yang pernah dikenal dengan wilayah Den Bukit, di mana kekuasaan beliau juga sempat menyebar hingga ke ujung timur Pulau Jawa. Dan juga pada masa jabatan I Gusti Ngurah Panjasakti, Kerajaan Buleleng mencapai puncak kejayaannya, yaitu Kerajaan Buleleng sebagai penyalur pasokan hasil bumi dari para saudara-saudara Kerbari ke daerah lain. Kerajaan Buleleng juga pernah menaklukkan Belambangan dan Pasuruan yang ada di Jawa Timur, sehingga beliau juga menempatkan di sana penasehat raja yang terdiri dari pendeta dan juga sanipati, di mana beliau wafat pada tahun 1704. Dengan kewafatan beliau tersebut, Kerajaan Buleleng mulai melemah. Dan juga raja terakhir dari Kerajaan Buleleng itu ialah Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk menjadi salah satu penyebab melemahnya Kerajaan Majapahit. Sebelum ditaklukkan oleh Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggarana, awal terjadinya keruntuhan Majapahit diawali dengan perpecahan antara dua saudara, yaitu Wirabumi yang menyerang Wirakrama Wardana untuk memperebutkan tahta selepas meninggalnya Hayam Wuruk. Perpecahan antara dua saudara itu dikenal dengan nama Perang Paregreg di tahun 1405 sampai 1406. Perang itulah yang menjadi puncak keruntuhan Kerajaan Majapahit. Selain itu, keruntuhan Kerajaan Majapahit juga terjadi karena adanya krisis sosial, ekonomi, politik akibat tidak adanya sosok penerus pemegang tahta tersebut. Di samping itu, kemunculan ajaran agama Islam juga memiliki pengaruh besar kemunduran Kerajaan Majapahit. Hingga akhirnya Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak juga berusaha menaklukkan Kerajaan Majapahit untuk melepaskan diri dari pengaruh ajaran Hindu dan beralih untuk memperluas ajaran agama. Hai, saya Rani Karenina. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Majapahit dan peninggalan Kerajaan Buleleng. Peninggalan Kerajaan Majapahit diawali dengan kitab. Kitab peninggalan Kerajaan Majapahit ada 10, yaitu yang pertama yaitu Kitab Negara Kartanegara, yaitu kitab yang berisi tentang istilah-istilah Raja Majapahit, Candi Makam Raja, upacara Sradana, dan negara-negara bawahan Majapahit. Yang kedua yaitu Kitab Sutasoma, yaitu kitab yang menggunakan bahasa Jawa kuno dan dengan menggunakan aksara Bali. Kitab ini berisi tentang asal-usul Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga yaitu Kitab Pararaton, yaitu kitab yang berisi tentang raja-raja kerajaan Singasari dan raja-raja kerajaan Majapahit. Yang keempat yaitu Kitab Arjuna Wiwaha, yaitu kitab yang berisi tentang Arjuna yang diminta bertapa oleh para saudara-saudaranya untuk memohon senjata yang ampuh dalam perang Baratayuda melawan Kurawa. Yang kelima yaitu Kitab Kunjarakarna, yaitu kitab yang berisi tentang seorang raksasa yang ingin menjadi manusia dengan mempraktikkan agama Buddha. Yang keenam yaitu Kitab Sendayana, yaitu kitab yang berisi tentang Bubat, yaitu acara pernikahan Raja Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka. Yang ketujuh yaitu Kitab Ranggawale. Kitab Ranggawale berisi tentang pemberontakan Ranggawale melawan Raja Jayanegara. Yang kedelapan yaitu Kitab Panji Wijaya Karma, yaitu kitab yang menceritakan hidup Raden Wijaya untuk menjadi Raja Majapahit. Yang kesembilan yaitu Kitab Usana Jawa, yaitu kitab yang berisi tentang keberhasilan Gajah Mada dan Arya Damar untuk menaklukkan kerajaan Bali agar dapat menjadi wilayah Majapahit. Yang kesepuluh yaitu Kitab Sokandakan, yaitu kitab yang berisi pemberontakan Sora terhadap Raja Jayanegara. Peninggalan Kerajaan Majapahit yang kedua yaitu candi. Candi dari Kerajaan Majapahit ada berbagai macam, yaitu yang pertama, Candi Bajang Ratu. Candi yang merupakan sebuah pintu berbentuk gapura sebagai penanda bahwa wilayah di dalamnya itu adalah wilayah yang disakralkan. Yang kedua, Candi Tikus. Candi Tikus ini dahulu kala merupakan tempat permandian raja dengan keluarganya. Yang ketiga yaitu Candi Penataran, yaitu merupakan candi Hindu terluas dan termegah di Jawa Timur
yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Srengga dari Kediri. Yang keempat yaitu Candi Jabung, candi yang menggambarkan nuansa Hindu yang memiliki gaya bangunan seperti candi dari Kerajaan Sriwijaya. Yang kelima adalah Candi Pari. Candi ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang menyerupai pura yang ada di Bali. Yang keenam yaitu Candi Brahu, yaitu candi yang dahulu kala digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir sebelum jasad para raja-raja Majapahit dibakar. Yang ketujuh yaitu Candi Wringin Lawang, yaitu candi yang dibangun sebagai tanda pintu masuk ke dalam kerajaan Majapahit. Yang kedelapan yaitu Candi Suku, yaitu candi yang merupakan tempat ditemukannya air amarta atau keabadian. Yang kesembilan yaitu Candi Ceto, candi yang dibangun pada masa menjelang runtuhnya kerajaan Majapahit. Candi lainnya yaitu Candi Sumberjati, Candi Rambi, Candi Keraton, Candi Surawana, Candi Wringin Banjang, dan Candi Minak Jinggi. Peninggalan kerajaan Majapahit yang ketiga yaitu prasasti. Pertama, Prasasti Kudadu, yaitu prasasti yang menceritakan tentang kisah hidup Raden Wijaya sebelum menjabat menjadi raja. Yang kedua yaitu Prasasti Sukamerta, yaitu prasasti yang menggambarkan saat Raden Wijaya telah menjadikan keempat wanita Kartanegara sebagai putrinya. Yang ketiga yaitu Prasasti Balawi, prasasti yang mengisahkan tentang Prasasti Sukamerta. Yang keempat yaitu Prasasti Wringin Pitu, yaitu prasasti yang berisi bentuk-bentuk pemerintahan dan sistem birokrasi kerajaan Majapahit. Yang kelima yaitu Prasasti Janggu, tentang pengaturan tempat-tempat penyeberangan di Begawan Solo sekaligus pengaturan sumber air asin. Yang keenam yaitu Prasasti Karangbogem, yaitu prasasti yang merupakan simbol dari aset-aset berupa pembukaan daerah yang dijadikan lahan perikanan. Yang ketujuh yaitu Prasasti Katiden, yaitu prasasti mengenai pembebasan wilayah bagi penduduk desa Katiden. Yang kedelapan yaitu Prasasti Wurare, yaitu prasasti yang merupakan wujud persatuan antara Janggala dan Penjalu yang dilakukan oleh Raja Sri Nama Siwabajra. Prasasti lainnya yaitu Prasasti Prapancasapura, Prasasti Biluluk, Prasasti Jiwu, Prasasti Marahimanuk. Gue masuk pada Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng itu adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu di Bali yang letaknya di Singaraja. Kerajaan ini berada di sisi pantai yang menyebabkan Kerajaan Buleleng banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari Jawa dan Sumatera Barat Sunda. Yang kedua masuk kepada sumber sejarah. Yang pertama ada Pura Penegil Dharma tahun 915 Masehi. Pura ini adalah tempat di mana orang memohon kesabaran, maka saat sembahyang dipuja ini harus dalam keadaan bersih lahir dan batin. Yang kedua ada Pura Tirta Empul tahun 967 Masehi. Pura Tirta Empul memiliki arti dari tanah, di mana air dari Tirta Empul ini memang menyembul keluar. Yang ketiga ada Prasasti Blanjongan. Blanjongan ditemukan oleh Sri Kesari Warmadewa. Yang keempat ada Prasasti Merak Gede yang ditemukan oleh M.M. Sukarto M. Atmojo. Terima kasih. Yuk, mari kita bahas Kerajaan Buleleng. Raja pertama Kerajaan Buleleng adalah Raja I Gusti Ngurah Panjasati, yaitu pada masa pemerintahannya berdiri sejak 1660 hingga 1657 Masehi. Kerajaan Buleleng itu sendiri sebenarnya sudah lama berdiri, namun Kerajaan Buleleng mulai terkenal sejak memudarnya Kerajaan Majapahit. Yuk kita bahas lagi. Raja I Gusti Ngurah Panjasati juga merupakan pendiri Kerajaan Buleleng, di mana cara mendirikannya ini agak menarik, yaitu dengan cara menyatukan seluruh bagian wilayah utara Bali dan juga yang pernah dikenal dengan wilayah Den Bukit, di mana kekuasaan beliau juga sempat menyebar hingga ke ujung timur Pulau Jawa. Dan juga pada masa jabatan I Gusti Ngurah Panjasati, Kerajaan Buleleng mencapai puncak kejayaannya, yaitu Kerajaan Buleleng sebagai penyalur pasokan hasil bumi dari para saudara-saudara Kerbari ke daerah lain. Kerajaan Buleleng juga pernah menaklukkan Belambangan dan Pasuruan yang ada di Jawa Timur, sehingga beliau juga menempatkan di sana penasehat raja yang terdiri dari pendeta dan juga sanipati, di mana beliau wafat pada tahun 1704. Dengan kewafatan beliau tersebut, Kerajaan Buleleng mulai melemah. Dan juga raja terakhir dari Kerajaan Buleleng itu ialah Gusti Meide Singaraja pada tahun 1973 hingga masa jabatannya berakhir belum diketahui kapan karena tidak dapatnya atau kurangnya bukti-bukti peninggalan sejarah.
di mana beliau juga ditetapkan sebagai raja terakhir dari kerajaan Buleleng berdasarkan garis keturunan dari I Gusti Panji Ngurasakti, yang mana dia berkuasa pada tahun 1793, masih tidak tahu kapan berakhirnya, yang mana posisinya beliau digantikan oleh anggota kerajaan Karangsem untuk memerintah kerajaan Buleleng. Dan juga sistem kerajaan beliau sama dengan sistem kerajaan I Gusti Ngurah Sakti, namun terjadi penurunan di situ. Dan sekarang kerajaan Buleleng sebenarnya diganti dengan kerajaan lain, yang bisa dianggap kerajaan Buleleng masih berdiri namun dengan nama kerajaan lain, sehingga sampai sekarang kerajaan itu masih ada yang dipimpin oleh anak Agung Ngurah Brawijaya dari 2004 hingga sekarang. Tapi itu bukan kerajaan Buleleng, itu kayak keturunan dari kerajaan Buleleng gitu. Keruntuhan Kerajaan Buleleng. Serangan Belanda pertama pada tahun 1846 masih mampu ditinggal oleh pasukan Buleleng di bawah pimpinan I Gusti Jelantik. Menurut Robert Pringle dalam A Short History of Bali 2004, Belanda saat itu berkekuatan 2.400 orang tentara. Awal tahun 1848, I Gusti Jelantik menggerakkan pasukan untuk mengusik Belanda secara gerilya. Pos-pos dan kapal-kapal Belanda menjadi sasarannya. Belanda membalas, tapi selalu gagal berkat siasat jitu yang diterapkan I Gusti Jelantik. Sepanjang tahun 1848 itu, Buleleng berkali-kali meraih kemenangan yang membuat Belanda harus mundur dari Bali untuk kedua kalinya. Tak ingin kalah lagi, Belanda lantas menerapkan taktik licik andalannya, yakni Devis ad impera alias adu domba. Tahun 1849, Belanda menyusupkan tujuan untuk menghasut dan memecah belah kekuatan rakyat Bali, termasuk Buleleng. Ide anak agung dalam Bali, perjuangan rakyat dan raja-raja menentang kolonialisme Belanda 1808 sampai 1908 menyebutkan Belanda menyebar isu bahwa sebagian kerajaan di Bali sudah ditaklukkan. Kabar bohong ini membuat Buleleng cemas. Pasukan gabungan Buleleng tak fokus lantaran khawatir. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan benteng pertahanan mereka di Jagaraga. Belanda memanfaatkan betul situasi ini. Pagi buta pada tanggal 15 April 1849, Jagaraga digempur dari dua sisi, depan dan belakang. Pihak Buleleng tidak siap menerima serangan ini. Korban tewas berjatuhan. De Surya dalam buku berjudul Bali mengungkapkan I Gusti Jelantik terpaksa mundur ke Gunung Batur. Namun, di perjalanan dan dalam kondisi terluka serta dikejar-kejar pasukan Belanda, ia tak mampu bertahan dan akhirnya gugur. Setelah kematian I Gusti Jelantik, Buleleng jatuh ke tangan Belanda penjajah dan menjadi wilayah kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Buleleng. Peninggalan Kerajaan Buleleng ada 12, yaitu yang pertama, Pura Penegel Dharma, yaitu pura yang digunakan sebagai tempat ibadah di hari besar oleh masyarakat Buleleng. Yang kedua yaitu Benteng Jagaraga, yang merupakan saksi kejayaan dan perjuangan rakyat Buleleng dalam mempertahankan wilayahnya. Yang ketiga yaitu Pura Tirta Empul, sebagai tempat bersuci, hidup sederhana dan betapa oleh Raja Sri Chandrabaya Warmadewa. Yang keempat yaitu Prasasti Belanjung, yaitu berisi tulisan sejarah mengenai Pulau Bali dengan menggunakan bahasa Sanskerta berupa huruf Kawi dan Pranagari. Yang kelima yaitu Prasasti Malat Gede. Baris pertama terdapat angka saka 835 dan bulan Palguna. Baris kedua berisi nama-nama tokoh. Baris ketiga berisi nama musuh. Baris keempat berisi tulisan Kadia-Kadia Maksa. Yang keenam yaitu Prasasti Penempahan. Baris pertama berisi bulan Palguna. Baris kedua tertulis nama Raja Sri Kaisari. Baris ketiga berisi nama musuh sang raja. Baris keempat terdapat ungkapan Kadia-Kadia Makaiki di Tunggalan. Yang ketujuh yaitu Perempatan Agung. Konsep penataan ruang ini disebut tradisional khas Buleleng. Terdapat pura-puri atau pusat pemerintahan, pasar, dan lapangan terbuka. Yang kedelapan yaitu Masjid Kuno atau Keramat.
Masjid ini merupakan peninggalan Buleleng ketika pengaruh Islam masuk ke Bali. Yang kesembilan yaitu Masjid Agung Jami, yaitu sebagai simbol toleransi beragama Kerajaan Buleleng. Lalu Kampung Bugis, yang ke-11 kantor Bupati Buleleng. Kantor ini awalnya dibangun gedung asisten residen untuk pejabat Belanda. Setelah Indonesia merdeka, diubah fungsi oleh pemerintah daerah Bali menjadi gedung veteran dan perguruan tinggi. Ke-12 yaitu Pelabuhan Buleleng, yaitu sebagai bukti sejarah bahwa Buleleng pernah berperan sebagai pusat perdagangan.